ada satu hal yang jumlahnya itu sama dimiliki oleh setiap orang. Gak peduli statusnya apa, atau kekayaannya berapa, atau usianya itu berapa. Dan itu adalah waktu. Semua orang itu mempunyai waktu 24 jam dalam satu hari. Dan ketika 24 jam itu udah berlalu, gak akan bisa diulang. Yang artinya sepenting itulah dan seberharga itu waktu. Teman-teman, gue pernah ngebaca satu buku. Ini buku judulnya Esensialisme, karya dari Greg M. Cohn. Dan awalnya alasan gue ngebaca buku ini adalah pada saat itu gue merasa gue nggak benar-benar bisa memanfaatkan waktu gue dengan baik. Dan gue ketemu rekomendasi buku ini. Dan kalau misalnya gue disuruh menggambarkan buku itu dalam satu kalimat, gue bakal ambil salah satu prinsip yang diusung oleh buku ini, yaitu lebih sedikit tetapi lebih baik. Intinya prinsip ini itu mengajarkan bagaimana cara kita itu bisa memanfaatkan waktu kita dengan lebih baik, dengan cara mengeliminasi atau ngebuang hal-hal yang sebenarnya itu nggak penting buat kita. Dan itulah yang pengen gue bahas pada video kali ini teman-teman. Yang dimana gue ingin membagikan cara yang gue dapatkan dari buku ini dan yang gue terapkan ke hidup gue. Supaya gue itu bukan menjadi sibuk, tapi menjadi produktif. Kan beda itu ya. Nah, sebelum kita bisa mengeliminasi dan ngebuang hal-hal yang nggak penting bagi kita, pertama kita itu perlu kenal diri kita sendiri dulu. Kita perlu tahu apa tujuan kita dan keinginan kita. Coba tanyakan ke diri kalian sendiri. Apa tujuan kalian? Yang paling gampangnya itu cita-cita deh. Atau apa keinginan kalian secara lebih spesifik lagi. Nah, ketika kalian udah mengenal diri kalian, kalian benar-benar tahu apa yang menjadi diri kalian, baru ketika ada suatu kesempatan yang datang kepada kalian, entah itu misalnya ditawarkan oleh orang lain, misalnya kesempatan bekerja, atau kesempatan untuk mendapatkan studi, atau apapun itu, atau mungkin kesempatan yang lu dapatkan sendiri, secara sengaja maupun tidak sengaja. Ketika lu dihadapkan kepada kesempatan, jangan langsung mengambilnya hanya karena kalian berpikir sebaiknya gue coba dulu gitu. Enggak teman-teman, itu mindset yang salah. Sebelum kita mengambil, coba renungkan dan tanyakan. Pertama, apakah kesempatan ini sesuai dengan goals gue, dengan tujuan gue? Dan yang kedua, apakah kesempatan ini sesuai dengan keinginan gue? Kalau misalnya jawabannya itu ragu-ragu, langsung jangan ambil kesempatan itu. Tapi kalau misalnya jawabannya iya, kesempatan ini sesuai dengan tujuan gua, dan kesempatan ini sesuai juga dengan keinginan gua, langsung ambil kesempatan itu. Karena percuma teman-teman, kalaupun misalnya ada suatu kesempatan yang benar-benar bagus, benar-benar baik ini, yang datang kepada kita, yang ditawarkan kepada kita. Tapi kalau misalnya kesempatan itu tidak sesuai dengan tujuan kita akhirnya itu akan mengerjakannya secara setengah-setengah. Bahkan kesempatan yang bagus itu kalau dikerjakan secara setengah-setengah akan menjadi suatu kesempatan yang gak baik hasilnya. Berbeda ketika misalnya ada suatu kesempatan yang kurang baik lah pada kita ditawarkan, tapi ketika kesempatan itu benar-benar sesuai dengan tujuan dan goals kita akan dengan sepenuh hati menggerakkan visi kita dan pikiran kita untuk mengerjakan dan mengeksekusi kesempatan tersebut. Bahkan dari suatu kesempatan yang tergolong tidak terlalu baik, hasilnya itu bisa sangat luar biasa, melebihi dari kesempatan yang baik tapi dikerjakan dengan setengah-setengah. Jadi ketika ada kesempatan yang datang kepada kita mencoba memfilter kesempatan itu. Apakah itu sesuai dengan tujuan kita? Kalau tidak, kita eliminasi, kita buang kesempatan itu. Karena nggak semua hal yang ada di dalam dunia ini itu layak untuk mendapatkan waktu kalian, teman-teman. Kan ada ya mindset di mana katanya kalau kita mencoba semakin banyak kesempatan, mencoba-coba akan semakin baik. Dan itu adalah mindset yang salah. Karena waktu kita terbatas, teman-teman. Kita cuma punya 24 jam dalam satu hari. Dan kita nggak bakal tahu kapan waktu kita akan habis. Kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Maka dari itu, mencoba seluruh kesempatan itu sebenarnya pola pikir yang salah. Kita harus tahu apa yang benar-benar menjadi prioritas kita. Apa yang benar-benar penting untuk kita, yang esensial untuk kita. Bukan mengerjakan sesuatu secara membabi buta dan tanpa melihat apakah itu sesuai dengan tujuan kita gitu. Jadi nggak semua hal di dunia ini itu layak untuk mendapatkan waktu kalian. Jadi pintar-pintar mengeliminasi atau membuang hal-hal yang nggak penting buat kalian dan nggak cocok atau nggak sesuai dengan tujuan kalian. Dengan itu kalian akan bisa memaksimalkan potensi dan juga kerja keras kalian. Oke, mungkin itu aja pada video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau misalnya kalian merasa video ini layak untuk mendapatkan like. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. See ya.